Semoga situasi ini tetap terjaga, terutama dalam situasi pandemi. Pandemi ini adalah fenomena dunia. Jadi bukan kemudian kita menyalahkan siapa-siapa. Semua bangsa di dunia kalang kabut menghadapi corona. Satu, karena ini fenomena baru. Fenomena baru di mana penyakit tiba-tiba menjadi transnasional. Di tempat saya kemarin ketika sholat diminta di rumah, sholat di rumah. Ada yang bertanya kenapa masjidnya sepi. Seluruh tempat ibadah manusia sepi, nggak cuma masjid, bahkan Ka'bah pun tutup untuk sementara. Tembok ratapannya Yahudi berhenti untuk sementara. Gereja Vatikan juga tutup sampai hari ini. Bethlehem juga tutup. Tapi kenapa pasar buka? Pasar nggak ada gantinya, karena itu kebutuhan. Dan kita sering dengar, saya tidak takut sama corona, saya hanya takut kepada Allah. Itu benar dan boleh dikatakan itu. Tapi Allah juga bikin singa, nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Tapi cobalah tidur di samping singa, kamu akan pagi-pagi sudah masuk ke mulut singa. Nah, cara-cara pandang seperti ini mulai harus dikenalkan kepada anak-anak milenial. Karena anak-anak milenial ini anak lintas negara, lintas ideologi, lintas pengetahuan, bahkan lintas keyakinan. Ini anak-anak milenial. Ingatkan kembali jejak-jejak para pahlawan, kenalkan kembali kepada anak-anak didik, ajak ziarah ke kuburan para pahlawan. Sebagaimana sejarah besar Rasulullah, walaupun haji tidak ada di Madinah, seluruh syarat rukun haji ada di Makkah, tapi kenapa harus ke Madinah? Karena di Madinah ada makam Rasulullah yang mampu membangun peradaban di tanah sana. Nah, di Ambon juga sama, ingatkan sejarahnya, ingatkan kembali siapa itu Patimura, siapa itu Sultan Babullah, siapa itu Sultan Nuku, ingatkan kembali. Siapa itu Maria Christina, itu diingatkan kembali agar orang tidak lupa. Nah, diajak ziarah ke kuburnya. Ini loh, tanpa mereka-mereka kita tidak merdeka. Yang merdeka sekarang yang mampu menjamin manusia, yang mampu menjamin agama karena ada kemerdekaan. Nah, orang-orang anak-anak itu kalau tahu sejarahnya, ziarah ke makam pahlawannya, akan tumbuh di mana tanah-tanah, di mana kubur para pahlawan disemayamkan, akan dicintai oleh anak-anak cucu kita. Kalau anak-anak cucu kita mencintai tanah-tanah di mana guru-gurunya, di mana pahlawan-pahlawannya bersemayam, maka dia akan cinta kepada tanah dan air di mana guru-gurunya disemayamkan. Itu adalah bibit cinta tanah air. Hubbul watan minal iman bisa dilakukan dengan apa? Dengan mengajak mengenang kembali sejarah. Dan itu harus dikerjakan oleh ibu-ibu mulai dari TK, mulai dari apa? Ingat sejarah Amerika. Amerika ketika kalah dengan Vietnam, bangsanya tidak boleh malu. Anak-anak didik diajarkan dengan satu film besar, namanya film Rambo, 1-6. Amerika ketika ditekan budayanya oleh spiritual Cina, maka Amerika bikin film American Kung Fu, American Shaolin. Ditekan oleh Jepang secara spiritual, anak-anak diajarkan American Samurai, American Ninja. Malaysia yang semakin hari semakin rentan perpecahan, Malaysia akhirnya mengenalkan kembali si Upin dan si Ipin. Di mana si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa pada akar bangsanya. Malaysia tidak bisa lepas dengan anak-anak India, maka suku bangsa India dikenalkanlah kepada Upin dan Ipin dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Malaysia tidak boleh lupa bahwa di sana ada anak-anak Cina. Anak-anak Cina ditokohkan dalam tokoh kecil namanya Mei Mei. Malaysia tidak boleh dilupakan anak-anak Indonesia, maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Orang Jepang tidak boleh lagi ribut antara Tokugawa dan restorasi Meiji saling bunuh, maka kemudian di sana dikenalkan kembali dengan cerita besar namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Ini upaya-upaya kebangsaan dalam dunia milenial. Amerika kemarin gagal bayar obligasi kepada Cina, dia bikin film 2020 atau Doomsday, kiamat, di mana Amerika hancur, yang selamat Cina. Ketika Amerika gagal menyerahkan obligasinya, akhirnya Cina membuat film The Forbidden Kingdom, di mana yang menyerahkan tongkat Sun Gokong adalah anak Amerika.
Ini adalah bahasa-bahasa anak milenial yang sudah jauh dengan bahasa-bahasa kita yang dulu. Maka menjadi seorang pemimpin untuk mengenang kembali bahwa bangsa ini adalah terdiri dari puluhan bangsa, puluhan suku yang bersatu, maka mohon ingatkan kembali pada sejarah-sejarah bangsa besar, sejarah besarnya kota Ambon, sejarah besarnya kota Maluku, sejarah besarnya Indonesia. Insya Allah kita akan hidup dalam kondisi damai ketika semua mencintai bangsanya, bahwa bangsa kita bukan bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi, dan selamat memperingati perdamaian di Ambon. Semoga Ambon yang dari jauh di kawasan timur mampu menunjukkan nilai-nilai besar, makna perbedaan, makna persaudaraan. Dan Ambon ditunggu oleh Indonesia untuk menjadi tulang punggung makna perbedaan dan makna persatuan. Selamat buat Kota Ambon, pada Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, dan dan Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh warga masyarakat semua. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.